Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albar Gifari Budiman dari Prodi Pendidikan Geografi 4A Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 1904278. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, analisis soal mengenai yang pertama kita mengenai penghitungan tingkat kesukaran. Nah, yang pertama-tama harus disiapkan dulu data. Nah, data dari soal yang sudah dibuat. Nah, di sini sudah terlihat gitu deh. Nah, di sini kita memiliki dengan jumlah 43 responden. Nah, yang pertama gitu ya, sebelum kita bisa ya menentukan mana yang masuk ke kategori soal sukar, sedang, dan mudah. Yang pertama kita harus tentukan dulu tingkat kesukarannya dengan cara yang pertama eh, dengan rumus yang pertama yang pertama dengan kita memasukkan dulu jumlah dari jawaban benar di soal nomor 1 di C45 dibagi dengan jumlah responden yaitu 43. Ketemu tingkat kesukarannya itu 0,72093. Nah, untuk yang lainnya bisa tinggal ditarik aja. Oke, sudah ketemu untuk tingkat kesukarannya. Selanjutnya mencari untuk kategorinya ya. Bisa dimasukkan rumus yang pertama if sama dengan if itu eh, C C46 tingkat kesukarannya apabila lebih besar dari 0, maka if C46 kurang dari sama dengan 0, 0,29. Ini tuh 0,29 itu range soal sukar. Jika nilainya 0 sampai 0,00 sampai 0,29 maka termasuk soal sukar. Sukar lagi if C6 kurang dari sama dengan 0,69. 0,69 itu range soal sedang, maka masuk ke soal sedang. If lagi
C46 lagi lebih kecil daripada 1 sama dengan 1, maka eh, maka soal mudah ya untuk maka ketemu ya bahwa soal nomor 1 itu merupakan soal mudah. Nah, untuk yang lainnya kita bisa tarik. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa ada sudah terlihat gitu mana yang masuk ke soal mudah dan juga mana yang masuk ke soal susah, sedang, soal dan soal sukar juga. Nah, selanjutnya bisa kita jumlahkan untuk soal sukar ya. Dengan rumus itu sama dengan if if dalam kurung dolar C on if dolar 27 titik 2 dolar lagi sampai sampai ke AZ dolar AZ AZ dolar 48 masuk ke soal sukar. Oh, saling. Nah, ketemu di sini untuk jumlah soal sukar ada 9. Nah, selanjutnya untuk mencari soal sedangnya berarti sama dengan on if lagi, on if kurung buka C 47 C 47 C dolar 47 dolar titik 2 ini dia dolar titik 2
eh, dolar, AZ, dolar, 27, koma, soal sedang. Oh, 37, berarti sisanya 4, 37, 6, berarti ada 4 soal mudah dengan total soal 50. Berarti sudah ketemu ya untuk tes kesukaran. Selanjutnya ke daya pembeda. Untuk daya pembeda sendiri, yang pertama dari data yang kita punya sebelumnya, kita urutkan dulu dari yang memiliki nilai poin terbesar sampai poin paling kecil. Nah, selanjutnya kita cari BA per C, BA per JA. Nah, BA itu merupakan batas atas, JA itu merupakan jumlah atas. Nah, kalau BB bagi JB itu benar bawah dibagi jumlah bawah. Nah, yang pertama kita masukkan dulu rumusnya sampai dengan sum dalam kurung C3. C3 itu jawaban pertama ya, C3 tambah dijumlahkan dulu ya untuk ambang atasnya, yaitu berarti dari peserta peringkat 1 sampai peringkat 13, berarti dari C3 sampai C16 jumlahkan 11 dibagi jumlah datanya itu tadi kita ambil 13 saja. Berarti sama dengan BA per JA-nya itu 1,07 sekian. Nah, untuk BB per JB-nya kita masukkan lagi rumus sum, kita tambah peringkat 13 ke bawah, berarti kita ambil C33 ditambah C45. C45 bagi 13 juga. Nah, ketahuan bahwa untuk yang batas bawah itu memiliki poin 0,46 sekian. Wah, jangan lupa ininya kita tarik lagi ke sini. Oke. Nah, untuk daya beda sendiri sama dengan ini dikurangi ini. Tahuan yaitu daya beda nomor 1 itu ada 0,61. Selanjutnya, nah kemudian kita dikualifikasikan gitu butuh soalnya.
Nah, kita masukkan kembali rumusnya. If dalam kurung untuk daya pembedanya kita masukkan berarti C48 C48 lebih besar sama dengan 0. If dalam kurung C48 lebih kecil kurang dari sama dengan 0,19 sama dengan 0,19, maka masuk ke soal yang jelek. Selanjutnya if lagi tutup C48 kurang dari 0 kurang dari sama dengan 0 kurang dari 0 harus dibuang. If C48 lebih dari kurang dari 0,69 kurang dari sama dengan 0,69, maka soal tersebut masuk ke soal yang baik. Ya. If C48 lebih kecil sama dengan 1, maka baik sekali Nah, di sini ketahuan bahwa soal nomor 1 itu masuk ke soal yang baik. Nah, di sini nah, ini sudah ketahuannya di sini kualitas butir soalnya gitu dari daya pembeda, mana soal yang baik, mana baik sekali, dan mana juga soal yang jelek, terus mana juga soal yang harus dibuang.
Nah, selanjutnya kita sudah bisa mengklasifikasi gitu ya, mana soal yang baik, mana juga soal yang cukup, jelek, ataupun dan lain-lainnya ya. Nah, untuk cukup, baik, sangat baik, dan juga dibuang. Harus dibuang. Nah, untuk soal jelek sendiri kita bisa masukkan ya rumus count if C51 berarti C49 titik 2 Z 9 ini jelek. Kita bisa copy ya rumusnya. Nah, di sini kelihatannya untuk soal yang jelek ada berjumlah 5. Soal cukup sendiri masukkan cukup jumlahnya 0. Baik ada 28. Sangat baik ada 0. Oh, salah, baik sekali ya. Baik sekali. Sekali. 15. Oh, oke. Yang harus dibuang ada 2. Sudah berarti sudah terlihat ya di sini jumlahnya dengan dari 50 soal ada 5 soal yang jelek, ada yang cukupnya 0, baik 28, sangat baik 15, dan harus dibuangnya 2. Selanjutnya kita lanjut ke bagian distraktor. Nah, untuk distraktor sendiri yang pertama sama ya seperti daya pembeda. Yang pertama kita harus urutkan dulu dari ambang atas dan ambang bawahnya. Nah,
Kemudian kita masukkan ke dalam format seperti ini. Yang pertama untuk nomor 1 dulu, untuk pilihan jawaban ya, yang A untuk ambang atas tidak ada yang memilih gitu, untuk ambang atas sendiri semua memilih kunci jawaban B, dan kelompok bawah 6 orang memilih A, 6 orang memilih B, dan 1 orang memilih E. Dengan jumlah 6 orang memilih A, 19 memilih B, 1 orang memilih E. Dengan jumlah 26 sampel. Nah, yang pertama frekuensinya dulu kita masukkan. Untuk yang memilih jawaban A itu ada 6 orang. 6 orang. Pengecoh yang memilih C nggak ada 0. Yang memilih D 0. Dan yang memilih E ada 1 orang. Nah, di mana untuk mencari persentase sendiri kita masukkan sama dengan jumlah jawaban dari frekuensinya dibagi dengan jumlah jawaban, itu 26 sama dengan 23,08%. Nah, untuk yang lainnya juga nah untuk ini juga sama, 0 dibagi 26 dengan ini sama untuk yang ini 1 sama dengan 1 dibagi dengan 26 dengan 3,85, di mana untuk pengecoh sendiri ya minimal harus di atas 5%. Nah, di mana harus di atas 5%, maka kunci jawaban tersebut masuk ke dalam soal yang mengecoh. Nah, dari sini kelihatan ya untuk pengecoh A masuk ya ke kunci jawaban yang pengecoh, dan yang lainnya tidak ya. Karena di bawah dari 5%. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.